Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Raihani Putri dengan NIM 19442977 PT 08109. Di sini saya ingin menjelaskan tentang usulan penelitian saya dengan judul Potensi Antimikroba dan Sifat Fisika Kimia Susu Sapi dengan Penambahan Inokulum Kombucha Teh Hitam dan Teh Hijau. Penelitian ini berada di bawah bimbingan Prof. Widodo selaku dosen pembimbing saya. Latar belakang dari pemilihan topik penelitian ini adalah karena susu merupakan produk hasil ternak yang memiliki nilai gizi tinggi sehingga sangat cocok untuk media pertumbuhan mikroba, di mana kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk proses fermentasi susu yang secara umum membutuhkan bakteri asam laktat. Nah, selanjutnya juga ada kombucha yang merupakan minuman probiotik dari hasil fermentasi teh dan gula yang sedang populer di masyarakat. Nah, kombucha sendiri memiliki bakteri asam laktat yang berfungsi untuk memecah laktosa menjadi produk yang lebih sederhana. Nah, bakteri tersebut merupakan bakteri Lactobacillus dan bakteri Pediococcus. Nah, selanjutnya telah dilaksanakan juga penelitian mengenai topik susu fermentasi dengan penambahan inokulum kombucha, namun belum banyak pengembangan dan penelitian lebih lanjut mengenai topik tersebut, sehingga saya berniat untuk mengembangkan topik penelitian tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sifat fisikokimia, kualitas mikrobiologi, dan potensi antimikroba susu fermentasi dengan penambahan inokulum kombucha teh hitam dan teh hijau. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait sifat fisikokimia, mikrobiologi, maupun potensi antimikroba dari susu sapi yang difermentasikan dengan inokulum kombucha teh hitam dan teh hijau. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian dan pengembangan produk susu selanjutnya. Tinjauan pustaka dari penelitian ini adalah susu sapi merupakan jenis susu dengan tingkat produksi dan konsumsi tertinggi di dunia, di mana juga susu sapi merupakan salah satu produk ternak yang memiliki nilai nutrisi yang tinggi sehingga sangat baik digunakan sebagai media pertumbuhan mikroba. Nah, selanjutnya juga ada kombucha yang merupakan minuman hasil fermentasi larutan teh dan gula oleh SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, di mana keberadaan bakteri asam laktat yang berupa Lactobacillus dan Pediococcus di dalam kombucha menyebabkan kombucha dapat digunakan sebagai starter fermentasi susu. Nah, perbedaan substrat kombucha sendiri menyebabkan perbedaan pada hasil akhir fermentasi kombucha. Teh hijau memiliki kandungan katekin dan senyawa aktif yang lebih tinggi dibandingkan teh hitam, sehingga menyebabkan senyawa antimikroba dalam kombucha teh hijau juga lebih tinggi dibandingkan kombucha teh hitam. Kombucha juga memiliki berbagai kandungan asam organik, katekin, tanin, dan berbagai zat lain yang berfungsi sebagai antimikroba, dan juga susu fermentasi secara umum itu juga akan menghasilkan produk berupa asam organik, hidrogen peroksida, diasetil, dan bakteriosin yang memiliki sifat antibakteri. Selanjutnya juga ada kualitas fisikokimia yang akan diuji pada penelitian ini, yang diukur melalui parameter seperti pH, total solid, kadar air, kadar alkohol, dan tingkat keasaman. Selanjutnya juga ada kualitas mikrobiologi susu, yang merupakan kualitas susu yang diukur melalui perhitungan total mikroba yang terdapat dalam susu seperti total bakteri asam laktat dan total yeast. Selanjutnya juga ada aktivitas antimikroba susu yang merupakan kemampuan senyawa di dalam produk susu untuk membunuh ataupun menghambat pertumbuhan mikroba yang masuk ke dalam susu. Landasan teori dari penelitian ini adalah susu merupakan media yang ideal bagi pertumbuhan mikroba dan susu dapat difermentasikan dengan inokulum kombucha akibat adanya bakteri asam laktat dalam kombucha. Selanjutnya, susu fermentasi, teh, dan kombucha memiliki senyawa antimikroba. Kombucha teh hijau memiliki kandungan senyawa antimikroba yang lebih baik dibandingkan teh hitam. Nah, diharapkan dengan keberadaan senyawa antimikroba dalam susu fermentasi, teh, dan kombucha, produk dari fermentasi tersebut akan menghasilkan senyawa antimikroba yang lebih baik. Nah, selanjutnya, susu yang difermentasikan dengan inokulum kombucha akan menghasilkan produk yang menyerupai yogurt dan kefir. Hipotesis dari penelitian ini adalah yang pertama, hasil dari penelitian ini, yaitu susu sapi fermentasi dengan penambahan inokulum kombucha teh hijau, akan memiliki potensi antimikroba yang lebih baik dibandingkan susu fermentasi dengan penambahan inokulum teh hitam. Selanjutnya, hipotesis yang kedua dari penelitian ini adalah kualitas fisikokimia dari susu fermentasi dengan penambahan inokulum kombucha teh hijau juga akan memiliki sifat yang lebih baik dibandingkan susu fermentasi dengan penambahan inokulum kombucha teh hitam. Selanjutnya ada materi dan metode dari penelitian ini, di mana penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2022 hingga Januari 2023 di Laboratorium Teknologi Susu dan Telur, Departemen Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan UGM. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan alat sendiri, ada tabung reaksi, cawan Petri, vortex, centrifuge, panci, pengaduk, toples kaca, bunsen, gelas ukur, mikropipet, tip, laminar airflow, viskometer, labu destilasi Kendall, Erlenmeyer, pignometer, pH meter, desikator, timbangan analitik, buret, pipet, bunsen,
cork borer, jangka sorong, dan cawan porselin. Selanjutnya juga ada kebutuhan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, di mana yang pertama ada susu sapi segar, kombucha, gula, teh hitam, teh hijau, NaOH 0,1 N, indikator PP, Aquades, larutan buffer pH 4, larutan buffer pH 7, kultur bakteri E. coli, kultur jamur Candida albicans, terus selanjutnya ada chloramopenicol, terus ada nutrien agar, terus ada media MRS, dan media MEA. Selanjutnya ada metode dari penelitian ini, di mana penelitian ini akan menggunakan analisis varian dua faktor atau WANOVA dengan dua perlakuan, yaitu susu sapi dengan penambahan lokal kombucha teh hitam dan kombucha teh hijau. Nah, penelitian ini akan dilakukan 3 kali pengulangan. Selanjutnya, dalam tahap pembuatan inokulum kombucha, masing-masing teh dibuat dalam 1.400 ml aqua steril panas, yang kemudian ditambahkan dengan teh dan gula pasir. Larutan tersebut kemudian didiamkan pada suhu ruang selama 25 menit hingga larutan tidak panas. Kemudian SCOBY dan cairan inokulum kombucha dari fermentasi sebelumnya ditambahkan ke dalam larutan tersebut. Nah, toples tersebut kemudian ditutup menggunakan kain kasa dan diinkubasi selama 10 hari. Selanjutnya juga ada proses pembuatan susu fermentasi, di mana susu sapi segar sebanyak 500 ml pertama dipasteurisasi hingga mencapai suhu 72 derajat Celcius. Selanjutnya, susu yang telah dipasteurisasi didinginkan pada suhu ruang hingga mencapai suhu 40 derajat Celcius, yang selanjutnya akan ditambahkan dengan inokulum kombucha sebanyak 10% pada masing-masing sampel susu. Nah, sampel tersebut kemudian diinkubasi pada suhu 42 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya juga ada metode pada uji dalam penelitian ini, di mana yang pertama ada uji viskositas, yang dilakukan dengan menggunakan viskometer dengan metode rasional menggunakan spindle 64 pada suhu ruang dengan kecepatan 60 rpm. Lalu kemudian sampel dimasukkan ke dalam botol ukur hingga menyentuh tanda batas, dan kemudian spindle dimasukkan ke dalamnya, dan pengukuran dilakukan dengan menggunakan tombol on, dan spindle dibiarkan berputar selama 20 hingga 30 detik. Nah, angka yang terlihat pada spindle tersebut dicatat sebagai nilai viskositas sampel. Selanjutnya juga ada uji pH dan keasaman, di mana uji pH dilakukan dengan mengkalibrasi pH meter terlebih dahulu pada buffer pH 4 dan 7. Kemudian pengukuran pH dilakukan dengan mencelupkan pH yang telah terkalibrasi pada sampel, dan akan tertera nilai pH-nya pada layar pH meter. Nah, selanjutnya juga ada pengujian keasaman yang dilakukan dengan metode titrasi, di mana sebanyak 20 mili sampel diberi indikator PP 1% sebanyak 1 hingga 4 tetes. Nah, sampel tersebut kemudian dititrasi dengan NaOH 0,1 N hingga sampel menjadi berwarna merah muda konstan. Nah, selanjutnya dihitung dengan rumus yang tertera di bawah. Selanjutnya ada uji kadar alkohol, di mana 100 ml larutan dimasukkan ke dalam labu destilasi keldal, lalu ditambahkan dengan aquades sebanyak 100 ml, dan dilakukan destilasi pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, destilat ditampung pada Erlenmeyer hingga mencapai volume 60 ml, dan dimasukkan ke dalam pikometer yang sudah diketahui beratnya. Nah, kelebihan destilat pada puncak pipa kapiler dibersihkan. Kemudian pikometer yang berisi destilat ditimbang dan dicatat beratnya sebagai pembanding. Nah, berat jenis alkohol kemudian dihitung dengan rumus tersebut. Selanjutnya ada uji kadar air dan total solid, di mana pertama, cawan porselin dikeringkan dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian cawan tersebut dimasukkan ke dalam desikator selama 60 menit dan ditimbang. Nah, sampel sebanyak 2 gram kemudian dimasukkan ke dalam cawan, dan cawan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius selama 12 jam. Setelah 12 jam, cawan dimasukkan ke dalam desikator selama 60 menit dan ditimbang lagi. Nah, total solid dan kadar air dihitung dengan rumus tersebut. Selanjutnya ada uji total bakteri asam laktat, di mana media MRS agar disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit, dan pengenceran yang digunakan dalam pengujian total bal adalah sebagai berikut. Kemudian sampel hasil pengenceran diambil sebanyak 0,1 mili dan diinokulasikan ke dalam cawan Petri yang telah berisi media MRS agar. Nah, sampel kemudian diratakan lalu diinkubasi pada posisi terbalik selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Pertumbuhan koloni kemudian dihitung dengan angka TPC dalam 1 mili dengan mengalihkan jumlah koloni rata-rata dengan faktor pengenceran yang dilakukan dengan satuan CFU per mili. Nah, selanjutnya juga ada uji total yeast, di mana pembuatan media menggunakan MEA yang ditambahkan dengan chloramphenicol 100 ppm sebagai antibiotik. Nah, pengenceran sampel yang digunakan adalah serial pengenceran sebagai berikut, dan sampel dari serial pengenceran yang telah ditentukan diambil sebanyak 0,1 mili, lalu diinokulasikan ke dalam cawan yang berisi media MEA yang telah steril. Nah, sampel kemudian diratakan pada media menggunakan Drygalski dan diinkubasi pada posisi terbalik selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, jumlah koloni yang tumbuh setelah inkubasi kemudian dihitung.
Selanjutnya ada uji aktivitas antibakteri, di mana suspensi bakteri dan jamur sebanyak 0,1% diinokulasikan pada calon Petri yang berisi 30 ml media nutrien agar dengan cara purplate. Nah, media tersebut lalu didiamkan pada suhu 4 derajat Celcius selama 1,5 jam. Selanjutnya dibuat 4 lubang sumuran menggunakan core borer dengan diameter 8 mm. Nah, pada 3 sumuran dimasukkan 60 mikroliter susu fermentasi dengan menambah inokulum kombucha, dan 1 sumuran dimasukkan 60 mikroliter aqua steril sebagai kontrol negatif. Nah, selanjutnya media tersebut diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam. Kemudian, kemampuan pengobatan antimikroba susu fermentasi terhadap bakteri patogen akan ditunjukkan dengan adanya zona jernih yang terdapat di sekitar sumuran. Zona jernih tersebut diukur menggunakan jangka sorong dan dikurangi dengan diameter lubang sumuran. Selanjutnya ada uji asam organik, di mana uji asam organik dilakukan dengan 10 ml sampel susu ditambahkan dengan 40 ml H2SO4 0,02 m yang kemudian divortex dan disentrifugasi selama 10 menit. Nah, supernatant yang terbentuk kemudian disaring dengan penyaring 0,45 mikrometer membran filter, dan fase gerak dilakukan dengan 125 mm KH2PO4 yang dikalibrasi dengan pH 2,5 menggunakan asam fosfat. Nah, kecepatan aliran fase gerak diatur pada kecepatan 1 ml per menit, dan panjang gelombang deteksi UV dibaca pada panjang 20 nanometer untuk asam laktat, asam oksalat, asam malat, asam asetat, asam sitrat, dan asam suksinan. Waktu latensi dari setiap asam organik yang menyertakan larutan standar tunggal pada konsentrasi 50 mg L-1 sudah ditentukan sebelum kalibrasi dengan campuran larutan dari semua asam organik untuk menentukan simultan. Nah, campuran larutan standar asam organik disiapkan menggunakan asam laktat, asam asetat, asam oksalat, asam malat, asam sitrat, dan asam suksinat dengan air yang berkualitas ultra high grade, di mana peralatan selanjutnya dikalibrasi menggunakan campuran larutan asam organik dengan konsentrasi yang berbeda. Berikut merupakan beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan proposal penelitian kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Terima kasih atas segala atensi yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah maupun kekurangan dalam penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.